Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film General NI yang rilis pada tahun 2017 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Beji yang menyusun sebuah rencana untuk melakukan perjalanan. Dia saat itu menugaskan Moran dan juga Zuiju untuk membawa Pingting bersama. Namun Pingting saat itu tidak ingin lagi berpisah dengan Beji, meskipun saat itu dia tahu tentang kekhawatiran Beji tentang keselamatannya. Oleh karena itu Pingting mencoba untuk melukai wajahnya agar orang tidak lagi mengenali wajahnya. Namun aksinya saat itu langsung dihentikan oleh Beji. Beji pun meminta maaf dikarenakan harus meninggalkannya lagi, meskipun sudah berjanji akan selalu bersamanya. Dikarenakan Beji melakukan semua ini demi keselamatannya. Keesokan harinya, Zuiju memberikan sebuah bunga yang dia temukan di tengah hutan. Pingting saat itu yakin jika orang telah menanam bunga tersebut adalah Beji. Lalu kemudian dia langsung segera menemuinya. Namun Moran saat itu berkata jika Beji telah pergi kembali ke istana. Pingting yang mengetahui hal tersebut merasa curiga jika ada pejabat kerajaan yang telah merencanakan sesuatu untuk mencelakai Beji. Sehingga dia pun menyuruh Moran menyusulnya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di kerajaan Jin, Kaisar sedang melakukan sebuah upacara untuk memperingati kematian permaisuri dan juga pangeran. Di sana tanpa diduga Hesia pun datang mewakilkan kerajaan Bailan untuk melakukan penghormatan. Bahkan jenderal dari kerajaan Yan juga datang ke sana. Hingga sampailah Beji yang memasuki aula untuk melakukan penghormatan. Namun di saat dia akan membakar sebuah dupa, dupa tersebut tidak menyala dan membuat semua orang yang ada di sana bertanya-tanya. Yang di mana hal itu membuat keadaan di istana menjadi kacau. Kaisar yang melihat hal itu pun langsung segera menghentikan upacara tersebut. Setelah kejadian itu, Beji pun langsung menghampiri Kaisar Jin dan berlutut di hadapannya meminta maaf atas kejadiannya tersebut. Kaisar saat itu sudah tidak percaya dengan Beji dan memintanya untuk mengembalikan segel militer miliknya. Bahkan Kaisar juga mencabut jabatan Beji sebagai jenderal utama di kerajaan Jin. Tak lama setelah itu, Hesia pun datang menemui Beji. Di sana Hesia yang mengira jika Pingting telah mati, langsung mencoba untuk membalaskan dendam. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di pertarungan tersebut Beji berhasil mengalahkan Hesia. Namun seperti biasanya, Beji tidak membunuh Hesia dan membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, di aula istana Perdana Menteri Zhang memberikan sebuah laporan jika Hesia meminta bantuan untuk menghadapi kerajaan Liang. Kaisar saat itu meminta Beji untuk memberikan pendapatnya. Beji saat itu berkata jika ada suatu keanehan yang terhadap perlawanan dari kerajaan Bailan. Lalu kemudian meminta Kaisar untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Lalu seketika tiba-tiba Kaisar mendadak merasakan sakit dan langsung meminta sebuah pil emas kepada pelayan. Melihat kondisi itu, Perdana Menteri Zhang mencoba membujuk Kaisar untuk mengerahkan pasukan dalam membantu kerajaan Bailan. Sementara Kaisar yang saat itu tidak bisa berpikir jernih, dia pun memberikan segel militer kepada Perdana Menteri Zhang dan mempercayakan semua masalah itu kepadanya. Yang dimana saat ini Perdana Menteri Zhang bisa memerintahkan pasukan kerajaan Ji. Dia pun menyuruh Beji untuk memimpin 10.000 pasukan dalam membantu pasukan Bailan. Yang pada awalnya Beji ragu dikarenakan itu adalah jumlah pasukan yang sedikit untuk melawan pasukan Liang. Namun Perdana Menteri Zhang berusaha untuk meyakinkan Beji jika tujuan dia pergi ke sana hanya untuk membantu pasukan Bailan.
Hingga sampai di tengah perjalanan, Beiji bertemu dengan bawahannya dan memintanya untuk menemui Moran, bertujuan untuk memberikan sebuah pil emas kepada Zuiju agar dia bisa menyelidiki tentang pil emas tersebut. Sementara Ping Ting yang sedang memainkan alat musiknya merasa jika ada suatu firasat buruk tentang Beiji, sedangkan Beiji saat itu sudah berada di area pertempuran untuk melawan pasukan dari kerajaan Liang. Zuizu yang mendapatkan kabar dari bawahannya, Beiji yang saat itu memberikan sebuah pil emas kepadanya. Lalu kemudian Zuizu langsung menemui Ping Ting untuk memberikan kabar jika Beiji dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu Zuizu pun langsung mencoba untuk menyelidiki pil emas itu, yang ternyata itu merupakan obat penambah stamina. Namun obat tersebut dicampur oleh bahan herbal yang aneh. Tak lama kemudian setelah Moran datang memberikan sebuah kabar jika ada sekelompok orang yang telah membakar gunung. Hingga sampai mereka keluar ada beberapa kelompok pembunuh yang menyerang mereka. Beruntungnya Moran saat itu telah berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu ketika dia menanyakan tentang siapa yang menyuruhnya, salah satu dari pembunuh itu memberitahu jika mereka diperintah oleh Perdana Menteri Zhang. Bahkan dia juga menceritakan jika orang yang mengirim Beiji adalah Perdana Menteri Zhang, dan semua itu merupakan jebakan yang telah mereka rencanakan untuk membunuh Beiji. Mengetahui hal tersebut, Ping Ting pun mulai khawatir kepada Beiji. Di tempat lain, Beiji dan pasukannya sedang terdesak akibat serangan dari pasukan Liang, yang dimana mereka harus kabur menyeberangi sungai. Lalu pasukan Liang yang dipimpin oleh Kaisar Liang saat itu langsung memutuskan untuk mundur sementara waktu, dikarenakan mereka menyadari jika memang mereka ini sangatlah lemah jika harus bertarung di dalam air. Sementara Perdana Menteri Zhang merasa jika rencananya ini berjalan lancar, dia membawa Yun-Er untuk bertemu dengan Kaisar yang saat itu kondisinya sangatlah lemah akibat terlalu banyak mengkonsumsi pil emas dalam jangka yang panjang. Yun-Er pun saat itu berkata jika dia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga sang tabib kerajaan mencoba untuk memeriksanya, yang tanpa diduga ternyata dia sedang hamil, yang dimana hal itu membuat Kaisar terkejut dan juga merasa cukup senang dikarenakan dia akan memiliki keturunan. Di kediaman Yang Feng, Jenderal Gui menceritakan jika saat ini Kaisar memimpin pasukan menuju kerajaan Bailan. Namun anehnya saat itu tidak ada perlawanan dari kerajaan Bailan, sehingga hal itu membuat Jenderal Gui menuliskan sebuah surat dan menyuruh bawahannya untuk menyerahkan surat tersebut kepada Beiji. Hingga sampai suatu saat bawahannya Jenderal Gui itu telah sampai di kampnya Beiji. Lalu kemudian dia langsung memberikan surat tersebut. Dan di saat Beiji membaca surat itu, dia pun sangat terkejut dikarenakan ternyata dalang di balik kematiannya, pangeran di kerajaan Jin adalah ulah dari Asia yang telah bekerja sama dengan Kaisar Liang. Yang dimana hal tersebut membuat Beiji ini menjadi sangat marah. Sementara Ping Ting saat itu menyelinap masuk ke kamp milik Kaisar Liang, yang seketika Kaisar Liang saat itu sangatlah terkejut dan tidak menyangka jika Ping Ting saat ini masih hidup. Ping Ting saat ini menyuruh Kaisar Liang untuk menarik mundur semua pasukannya, dikarenakan mereka tidak akan sanggup melawan pasukan Jin. Sementara Asia saat itu tidak akan membantunya, dikarenakan Asia pasti mempunyai sebuah rencana untuk menghancurkan kedua negaranya itu. Yang pada awalnya Kaisar Liang tidak mempercayai perkataan Ping Ting, dikarenakan dia yakin Ping Ting ini hanyalah usahanya untuk menyelamatkan Beiji. Kaisar Liang saat itu akan menyerang Ping Ting, namun Ping Ting berkata jika dalam waktu 15 menit dia tidak kembali maka akan ada 100.000 pasukan dari kerajaan Jin yang akan mengepung tempat tersebut. Lalu tak lama setelah itu ada seseorang pengawal yang datang melaporkan jika ada pasukan yang mengepung mereka. Namun pada kenyataannya semua pasukan itu hanyalah manusia jerami yang digunakan untuk membuat mereka takut. Sang Kaisar Liang saat itu juga mulai khawatir dan menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Sementara Beiji sangat putus asa dikarenakan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ada salah satu prajurit yang memberikan kabar jika Kaisar Liang saat itu telah menarik mundur pasukannya.
Bahkan saat itu Moran dan yang lainnya juga datang memberikan bala bantuan. Beiji yang mengetahui hal itu pun langsung segera menghampiri mereka. Di sana dia sangat senang dikarenakan bisa melihat orang yang dicintainya telah kembali. Di tempat lain, Hesia dan Yotian mendengar kabar jika kerajaan Liang menarik kembali pasukan mereka. Bahkan mereka sangat terkejut dikarenakan Pingting yang saat itu masih hidup. Mereka khawatir jika Beiji dan yang lainnya akan merasa tidak senang, lalu kemudian menyerang mereka. Hingga sampai saat Beiji dan Pingting sedang bermain catur, Moran pun datang menghampiri mereka dan mengatakan jika mereka harus segera kembali ke istana. Namun saat itu mereka berdua telah membuat sebuah rencana dan meminta Moran untuk menyampaikan kepada pasukan lainnya untuk menunggu sebentar lagi. Hingga beberapa saat setelah itu, ada prajurit dari kerajaan Bailan yang mendatangi mereka dan berkata jika Yotian saat ini mengundang Beiji untuk datang ke istana. Yang ternyata semua itu telah berjalan sesuai direncanakan Beiji dan juga Pingting. Hingga sesampainya di istana Bailan, Beiji disambut oleh Yotian. Di sana Beiji diberikan sebuah minuman oleh Yotian. Namun Beiji saat itu tidak meminumnya melainkan dia menumpahkan minuman tersebut. Semua itu dia lakukan sebagai penghormatan untuk para pasukan jin yang telah gugur di medan peperangan. Kemudian Yotian saat itu takut jika Beiji ini akan membalaskan dendamnya. Lalu kemudian mencoba menuduh jika ada salah satu pengkhianat di antara mereka yang memalsukan lokasi peperangan. Sehingga pasukan Bailan tidak bisa membantu mereka. Namun tentu saja Beiji tahu jika itu hanyalah suatu kebohongan. Hesia juga membantu Yotian dan berkata jika mereka bersedia memotong gaji mereka selama 3 tahun untuk membiayai keluarga dari korban peperangan tersebut. Namun Beiji menolak hal itu dikarenakan tujuannya bukanlah uang, melainkan hanya ingin membantu peperangan demi untuk melindungi rakyat. Lalu kemudian Beiji pun menyuruh Yotian untuk datang ke istana kerajaan Jin dan meminta maaf langsung kepada kaisar tentang masalah ini. Setelah itu Beiji pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Perdana Menteri Zhang dan Yun-er mulai khawatir setelah mengetahui semua yang telah terjadi. Bahkan mereka saat itu memiliki sebuah rencana untuk mencegah Beiji sampai ke istana dan menyalahkan semua masalah itu kepada Hesia. Setelah itu Perdana Menteri Zhang menemui Kaisar Jin dan melaporkan jika pasukan Liang menarik mundur semua pasukannya. Bahkan dia juga memberitahu Kaisar jika pasukan dari kerajaan Bailan tidak membantu Beiji untuk melawan pasukan Liang. Sehingga hal tersebut membuat Beiji menjadi kewalahan melawan mereka, yang dimana hal itu membuat banyak pasukan Jin yang telah tewas. Kaisar Jin yang mengetahui semua itu merasa sangat kecewa dengan kerajaan Bailan. Lalu dia akan memberitahu Beiji tentang semua itu agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Perdana Menteri Zhang juga berkata jika saat itu Beiji berhasil lolos akibat bantuan dari Pingting. Lalu Kaisar juga begitu terkejut mendengar Pingting masih hidup. Lalu kemudian langsung menyuruh siapapun untuk menyebarkan berita itu jika Pingting masih hidup agar dia dieksekusi kembali. Berpindah ke tempat Beiji dan Pingting yang saat itu sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Namun beruntungnya saat itu Beiji telah berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudahnya. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan menaiki sebuah kapal. Mereka saat itu masih sadar jika pasti akan ada kelompok lain yang akan menyerang mereka kembali. Maka dari itu mereka menyiapkan sebuah senjata untuk melawannya. Hingga pada akhirnya dugaan mereka pun benar. Di malam harinya ada sekelompok pembunuh yang kembali menyerang mereka. Namun dikarenakan mereka telah menduga hal tersebut, Beiji dan Pingting menggunakan senjata yang telah mereka siapkan. Dan kemudian melompat dari kapal tersebut. Mereka berdua saat itu menaiki sebuah kapal kecil dan meledakkan kapal yang sebelumnya mereka tumpangi bersama dengan kelompok pembunuh yang ada di sana. Setelah semua itu mereka berdua bersembunyi di sebuah goa. Di sana Pingting menggunakan keahliannya, dia mencoba merubah penampilannya agar tidak diketahui oleh semua orang.
Lalu Perdana Menteri Zhang yang telah mengetahui hal tersebut, dia langsung segera melaporkannya kepada Kaisar Jin. Yang saat itu Perdana Menteri Zhang berkata jika Beiji dan Pingting saat ini kemungkinan telah tewas, dikarenakan dia mendapatkan sebuah laporan dari salah satu pelayannya yang menemukan kapal yang terbakar bersama dengan banyak korban yang berjatuhan, yang dimana kapal tersebut adalah kapal yang sebelumnya ditumpangi oleh Beiji dan juga Pingting. Bahkan Perdana Menteri Zhang juga berkata jika kemungkinan semua ini adalah ulah dari kerajaan Bailan yang sebelumnya mempunyai dendam kepada Beiji. Namun Kaisar saat itu tidak percaya dengan semua itu sebelum dia melihatnya secara langsung. Kemudian Perdana Menteri Zhang telah menyebarkan sebuah kabar tentang Kaisar Jin yang telah mencurigai Beiji akan melakukan pemberontakan. Dan juga Kaisar yang saat itu bekerja sama dengan kerajaan Bailan untuk menyingkirkan Beiji. Yang dimana jika kabar itu tersebar maka akan terjadi protes di berbagai kalangan. Di saat itu juga, rencana Perdana Menteri Zhang berjalan lancar. Dan kabar Beiji yang telah tewas kini sudah tersebar luas di sekitar kerajaan. Yang dimana kabar itu juga telah didengar oleh Beiji dan juga Pingting yang sedang menyamar. Beiji saat itu sangat khawatir dengan Kaisar, apalagi saat ini dia sedang dikendalikan oleh pil emas. Kemudian mereka berdua telah memutuskan untuk menemui Zuiju, hingga pada akhirnya setelah sampai di sana, yang pada awalnya Zuiju tidak mengenali mereka, namun setelah beberapa saat akhirnya dia pun tahu jika Beiji dan Pingting saat itu sedang menyamar. Kemudian Zuiju menjelaskan jika efek dari pil emas jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengakibat kerusakan pada pembuluh nadi dan mempengaruhi pikiran orang yang mengkonsumsinya, yang dimana korbannya akan mati dikarenakan kelelahan. Di tempat lain, Kaisar Yan mendapatkan laporan jika mereka telah mengirim pasukan ke perbatasan kerajaan Jin, yang dimana pasukan itu dipimpin oleh seorang jenderal yang menyamar sebagai Beiji. Tentu saja hal itu membuat semua orang dan beberapa komandan dari pasukan Jin bergabung dengannya. Lalu kemudian mereka mendapatkan aba-aba dari Perdana Menteri untuk menyerang ibu kota kerajaan Jin. Sementara Beiji saat ini menyelinap masuk ke istana untuk bertemu dengan seorang perwira kerajaan. Di sana perwira itu terkejut melihat Beiji yang masih hidup sekaligus merasa begitu senang. Beiji pun sangat yakin dengan perwira itu dikarenakan dia adalah orang yang paling setia kepada Kaisar. Lalu kemudian Beiji pun langsung memberitahu jika saat ini ada banyak pasukan yang bersiaga untuk menyerang ibu kota dan melakukan kudeta kepada Kaisar. Oleh karena itu Beiji pun meminta pasukan tambahan kepadanya. Lalu demi keselamatan Kaisar, perwira itu memberikan sebuah rencana militer kepada Beiji untuk memimpin para pasukan miliknya. Lalu Beiji bersama dengan Pingting dan juga Moran mendatangi sebuah kerumunan. Di sana ada seseorang yang sedang menghasut para penduduk untuk melakukan sebuah kudeta. Kemudian Pingting menyadari jika ada salah satu prajurit dari kerajaan Yan, di mana prajurit itu sedang menyamar. Yang saat itu mereka mencurigai Perdana Menteri Zhang bekerja sama dengan Kaisar Yan untuk mencegah pasukan Yan. Beiji pun menyuruh Pingting untuk mengirim 5.000 pasukan. Lalu ada salah seorang prajurit yang menyamar menjadi Beiji. Di sana Kaisar Yan sangat puas dengan penyamaran tersebut. Kemudian menyuruh Beiji palsu memimpin pasukan untuk menyerang ibu kota kerajaan Jin. Di sana para penduduk sangat bersemangat dikarenakan melihat Beiji yang masih hidup. Sementara Beiji dan juga Pingting sedang memperhatikan situasi di sana. Beiji palsu itu lalu memimpin pasukan untuk menyerang ibu kota. Di tempat lain Beiji palsu mulai memasuki ibu kota. Namun beruntungnya saat itu ada Pingting yang mencoba menghalanginya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut melihat Pingting yang masih hidup. Sementara Beiji palsu tentu saja tidak akan mengenali Pingting. Oleh karena itu Pingting memanfaatkan kesempatan itu untuk membongkar penyamarannya. Beiji palsu itu tidak ingin rencananya gagal dan kemudian menyuruh prajuritnya untuk menyerang Pingting. Namun semua itu gagal dikarenakan Beiji datang ke sana untuk menyelamatkan Pingting sekaligus membongkar penyamaran dari Beiji palsu tersebut. Lalu seketika suasana di sana menjadi kacau. Semua prajurit yang ada di sana sangat marah dikarenakan mereka telah ditipu oleh Beiji yang palsu. Sementara di saat keadaan yang kacau, hal itu dimanfaatkan oleh Perdana Menteri Zhang untuk melarikan diri dari sana. Setelah itu Beiji menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya kepada semua prajurit yang ada di sana.
yang dimana saat ini kondisi kaisar sedang dalam bahaya. Lalu dia meminta beberapa pasukan untuk kembali ke gerbang kota dalam mempersiapkan pertarungan melawan pasukan Yan. Sedangkan Beiji bersama dengan perwira agung akan memasuki istana untuk membebaskan kaisar. Kepala Qasim saat itu mendapatkan laporan jika Beiji datang ke sana. Namun dia tidak mempercayai hal tersebut dikarenakan dia yakin Beiji ini telah mati. Bahkan saat Beiji datang menemuinya, dia masih tidak percaya dan hanya menganggap jika dia hanyalah Beiji palsu. Namun di saat Pingting menampakkan dirinya, kepala Qasim sangatlah terkejut dikarenakan ternyata mereka berdua ini masih hidup dan kemudian berusaha untuk menyerang mereka. Beruntungnya saat itu Beiji dengan cepat langsung membunuhnya. Setelah itu Beiji langsung menemui kaisar yang sedang dikurung. Di sana dia memberikan hormat kepada sang kaisar. Kondisi kaisar saat itu sangatlah buruk. Bahkan saat itu dia tidak mempercayai jika orang yang berada di depannya itu adalah Beiji. Kaisar ini hanya menganggap semua orang yang datang padanya bertujuan untuk merebut kekuasaannya. Melihat semua itu membuat Beiji merasa sangatlah bersedih. Lalu kemudian untuk membuat kaisar percaya, Beiji mengingatkannya tentang di masa lalu di mana 20 tahun lalu Beiji diangkat sebagai anak oleh permaisuri. Dan bahkan dia memperlihatkan pedang yang selama ini dia gunakan untuk melindungi sang kaisar. Melihat semua itu pada akhirnya kaisar pun kini mulai percaya jika seseorang yang saat ini berada di depannya adalah Beiji. Sementara Pingting saat itu mendapatkan laporan dari Moran yang dimana pasukan musuh telah mundur dan tidak mungkin menyerang kembali. Perwira agung yang melihat pencapaiannya itu sangatlah kagum. Hingga beberapa saat setelah itu ada seseorang pelayan yang datang untuk memberitahu jika Pingting saat itu disuruh untuk menemui sang kaisar. Di sana sang kaisar mengatakan jika dia menyesali semua tuduhan yang telah dia berikan. Dan bahkan kaisar meminta maaf atas kejadian di masa lalu yang pernah dia perbuat. Lalu sebagai imbalan atas jasa mereka berdua ini, kaisar memberikan gelar kepada Beiji dan juga Pingting, yang dimana Beiji diberikan gelar sebagai jenderal utama sedangkan Pingting sebagai wanita tertinggi di kerajaan, dimana Beiji diberikan gelar sebagai jenderal. Namun Beiji menolak semua itu dan berkata kepada kaisar jika mereka hanya ingin mengasingkan diri dan menjalani hidup dengan damai, hingga pada akhirnya kaisar dengan berat hati menyetujui permintaan dari Beiji. Setelah semua rencananya telah gagal, Perdana Menteri Zhang bersiap-siap untuk melarikan diri dari sana. Namun saat itu Yun Er tidak ingin ikut bersamanya, dikarenakan dia masih berambisi untuk menjadi permaisuri. Di sana Yun Er berkata jika aksi pemberontakannya ini dilakukan oleh ayahnya. Bahkan saat itu Yun Er menyuruh Perdana Menteri Zhang untuk mengorbankan diri demi sebuah ambisinya tersebut. Perdana Menteri Zhang begitu sedih mendengar perkataannya itu. Namun dikarenakan Yun Er ini adalah putri yang sangat dicintai, maka dia pun rela menuruti perintah tersebut dan melakukan sebuah gantung diri. Lalu kemudian Yun Er mendatangi istana. Di sana dia mencoba menarik simpati berkata kepada kaisar jika dalang dari semua masalah ini adalah Perdana Menteri Zhang. Lalu saat ini Perdana Menteri Zhang sudah mati melakukan bunuh diri. Namun kaisar saat itu seakan tidak memperdulikan perkataannya tersebut. Hingga beberapa saat kemudian ada Qasim istana yang meminta Yun Er untuk minggir. Dikarenakan ada seseorang yang datang dengan pengawalan yang sangat mewah. Yang ternyata orang itu adalah Suang Er. Kedatangannya saat ini adalah untuk menjadi permaisuri kaisar yang baru. Dikarenakan sebelum kematian permaisuri, kaisar mengangkat Suan Er ini menjadi permaisurinya yang baru. Mengetahui hal tersebut membuat Yun Er ini sangatlah marah dan tidak bisa menerima keputusan tersebut. Lalu Qasim istana mengusir Yun Er dikarenakan dia membuat keributan. Setelah itu Zuiju datang untuk mengobati kaisar. Kaisar yang melihat kemampuan pengobatan Zuiju menawarkannya untuk menjadi salah satu tabib di istana. Namun Zuiju langsung menolaknya dikarenakan dia ini hanya ingin hidup bebas. Hingga tak lama setelah itu Beiji dan juga Pingting datang menemui kaisar. Mereka berdua melaporkan jika kondisi di kerajaan saat ini sudah aman. Setelah itu Beiji menyampaikannya keinginannya untuk meninggalkan kerajaan untuk hidup bebas bersama dengan Pingting. Meskipun sebenarnya kaisar saat itu tidak ingin Beiji pergi, kaisar juga tidak ingin menghalangi keinginannya. Dan kemudian dengan berat hati kaisar melepaskan Beiji dari sana.
Sementara di tempat lain, Hesia sedang menyelidiki sebuah gudang senjata milik kerajaan Bailan. Di gudang tersebut terdapat banyak senjata yang sudah tidak layak untuk digunakan. Hesia saat itu mencoba untuk menggunakannya sebagai alasan dalam menyingkirkan Jenderal Gui. Setelah itu Hesia membahas masalah Gui dengan Yotian tentang dia yang telah menyalahgunakan uang kerajaan. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak dikarenakan Jenderal Gui ini adalah pejabat senior di kerajaan. Namun saat itu mereka berdua memiliki rencana untuk menjebak putranya. Di saat itu Yotian mengajak Guiyan untuk minum bersama di kamarnya. Yang ternyata minuman yang diberikan untuk Guiyan telah diberikan sebuah obat. Hingga sampai Guiyan ini mendapatkan efek dari obat tersebut. Lalu kemudian dia akan mencium Yotian. Beruntungnya saat itu ada Hesia untuk langsung memukulnya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian Guiyan telah sadar. Lalu Hesia saat itu mengingatkan kejadian yang telah dia lakukan dan memberikan hukuman kepadanya. Guiyan pun sangat ketakutan dan memohon ampunan kepada Hesia. Bahkan dia juga bersedia untuk melakukan apapun agar bisa dimaafkan. Lalu Hesia saat itu juga memberikan sebuah catatan yang berisi semua orang kepercayaannya Jenderal Gui. Lalu menyuruhnya untuk menuliskan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh semua orang yang ada di catatan tersebut. Setelah itu Yotian mengumpulkan semua pejabat kerajaan. Di sana dia menjelaskan tentang keterlibatan kerajaan Yan dalam upaya pemberontak kepada Kaisar Jin. Yang dimana saat ini kerajaan Jin telah menambahkan pasukan mereka di perbatasan kerajaan Yan. Semua itu dikarenakan kerajaan Jin yang telah membuat kesepakatan damai selama 5 tahun dengan kerajaan Yan. Namun semua kesepakatan itu diingkari oleh Kaisar Yan. Lalu kemudian Yotian menyuruh mereka untuk menghentikan kerjasama dan juga menghentikan perdagangan dengan kerajaan Yan. Mendengar hal tersebut, pejabat kerajaan akan berniat menyatakan keberatan kepada mereka. Namun Hesia datang dan berkata jika dia akan memperkuat pasukan dikarenakan dari semua kerajaan Bailanlah yang paling lemah di antara mereka. Oleh karena itu Hesia meminta persetujuan untuk mengabulkan permintaannya tersebut. Namun ternyata permintaan Hesia itu tidak disetujui oleh Jenderal Gui. Dikarenakan dalam kondisi saat ini, hal itu hanya akan membuat negara lain menjadi waspada kepada mereka dan akan menimbulkan sebuah penyerangan dari kerajaan lain. Melihat mereka berdua yang sedang berdebat, Yotian meminta saran pendapat kepada pejabat kerajaan lainnya. Namun dikarenakan mereka semua telah diancam oleh Hesia tentang kejahatan para pejabat tersebut. Oleh karena itu mereka semuanya bisa setuju dengan rencana Hesia. Jenderal Gui saat itu sangat kesal dikarenakan para pejabat lainnya yang tiba-tiba berani menantang pendapatnya dan malah menyetujui rencana Hesia. Sementara Beji dan juga Pingting yang hidup di suatu desa, seketika mereka didatangi oleh para penduduk yang meminta bantuan kepada mereka. Selama ini para penduduk di sana hidup dengan cara beternak ulat sutra. Namun kali ini ulat sutra yang mereka ternak sering terkena penyakit sehingga banyak yang mati dan membuat penghasilan mereka berkurang. Setelah itu mereka bertiga pun pergi untuk menyelidiki penyebab dari penyakit ulat sutra tersebut. Di sana mereka mencurigai tentang makanan ulat sutra yaitu daun mulberry. Lalu mereka pergi ke pasar untuk membeli daun mulberry untuk diteliti. Yang ternyata memang benar jika daun mulberry tersebut telah diberikan sebuah racun. Sementara kerajaan Bailan sedang menambah banyak pasukan militer yang membuat Beji dan yang lainnya curiga jika kejadian ulat sutra ini ada hubungannya. Yang dimana jika ternak ulat sutra mereka tersumbat maka mau tidak mau mereka harus ikut menjadi bagian dari pasukan kerajaan Bailan. Lalu kemudian Moran memberikan sebuah kabar jika saat ini Marsekal Agung Kerajaan Jin telah datang untuk menemuinya, yang dimana kedatangannya itu untuk memberikan sebuah dekrit kaisar yang berkata jika Beji akan diangkat menjadi pangeran kerajaan Jin dikarenakan situasi di istana yang saat ini sangat kacau akibat kasus ulat sutra tersebut. Namun Beji saat itu meminta waktu untuk memikirkan permintaan tersebut. Hingga suatu saat Beji menuliskan sebuah surat dan meminta Moran untuk mengutus seseorang mengirimkan surat tersebut kepada kaisar. Di tempat lain, Hesia mulai bergerak membawa pasukan Bailan menuju perbatasan kerajaan Jin. Lalu Marsekal Agung langsung memberitahu kaisar tentang hal tersebut.
yang dimana Asia telah membawa 300.000 pasukan perbatasan ke perbatasan mereka. Bahkan Kaisar juga saat itu telah mendapatkan surat dari Beiji yang berisi penolakannya untuk kembali ke istana. Setelah itu Kaisar kedatangan Yun Er yang berkata jika dia akan mencoba membujuk Beiji untuk kembali ke istana. Namun pada kenyataannya Yun Er ini mempunyai sebuah rencana untuk menjebak Beiji. Hingga saat di perjalanan Beiji dan yang lainnya dihadang oleh Yun Er yang membawa beberapa anak-anak. Dia berkata jika anak-anak yang bersamanya adalah anak dari korban yang telah gugur di dalam pertempuran. Yang dimana kondisi saat ini sedang kritis. Asia bersama dengan pasukannya telah sampai di perbatasan kerajaan Jin. Oleh karena itu mereka sangatlah membutuhkan bantuan Beiji. Ping-Ting yang melihat anak-anak itu merasa sangatlah kasihan dan menyeru Beiji untuk membantu kerajaan Jin, sementara dia akan tetap menunggu hingga Beiji kembali. Kemudian saat itu Yun Er yang hendak berdiri tiba-tiba terjatuh, namun beruntungnya ada Zuiju yang langsung menyelamatkannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.